Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan di surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-154 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل. Di sini ada wala, yaitu ada huruf lam, ini la, dimana la ini yaitu terbuat dari dua huruf, yaitu huruf lam berharakat fathah, kemudian huruf kedua ini alif, atau dibalik ini ada alif, di mana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah, ini dibaca mad tabi'i. Jadi la dibaca mad tabi'i itu alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Adapun panjangnya mad tabi'i yaitu satu alif. Satu alif itu sama dengan dua harokat atau dua ketukan, la, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya mad tabi'i, yaitu kapan ada alif ini, di mana hurufnya mad tabi'i itu ada tiga, yaitu yang pertama ada alif, di mana alif itu didahului huruf yang berharakat fathah ya. Saya ulang, kaidahnya mad tabi'i itu kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah. Huruf mad tabi'i yang kedua berupa ya mati jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian huruf mad tabi'i yang ketiga ini berupa wawu mati jatuh setelah harokat dhammah. Jadi hurufnya mad tabi'i itu ada tiga. Yang pertama ada alif, ini juga ya, ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah, sama ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Kemudian hurufnya mad tabi'i yang kedua itu berupa ya mati, ini syaratnya, dimana ya mati ini menjadi mad tabi'i yaitu syaratnya didahului huruf yang berharakat kasroh. Kemudian hurufnya tabi'i yang ketiga berupa wawu mati, syaratnya didahului huruf yang berharakat dhammah. Panjangnya mad tabi'i sama, yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan. La, yang ini yang ini juga ada lu, mad tabi'i ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Ini juga ada zi, ini juga ada wa, ini juga ada aso ya, ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini juga ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah ya, sama dengan ini. Ini kan gandeng, alifnya ditulis gandeng sama lam ya. Kemudian mad tabi'i berikutnya ini ada taqulu, mad tabi'i sama berupa wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah. Ini juga ada wawu mati yang didahului huruf yang berharakat dhammah, dibaca mad tabi'i. Kemudian di sini ada limay yuqtal, yaitu ada nun mati ini, dimana nun mati ini berjumpa dengan huruf ya, ini dibaca idgham bi gunnah. Apa artinya idgham? Idgham itu artinya menyatu, yaitu cara bacanya nun mati ini, cara bacanya itu langsung menyatu ke huruf ya ini ya, namanya idgham ya. Dimana definisi idgham itu yaitu memasukkan huruf awal, huruf nun ini dimasukkan ke huruf yang nomor dua, huruf ya ini, sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Ini definisi idgham, atau makna lain itu menyatu atau melebur, yaitu cara bacanya nun mati ini langsung menyatu atau dilebur ke huruf ya, limayya ya, limayyu, seperti itu. Tidak boleh nun mati ini dibaca idhar. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas, tidak boleh dibaca seperti ini ya, liman yu, tidak boleh. Yang benar nun mati ini langsung menyatu ke huruf ya, limai ya, seperti itu namanya idgham. Adapun namanya bihuna, tadi kan idgham bihuna ya. Kalau idgham itu artinya menyatu, kalau bihuna itu artinya yaitu di samping dia nun ini menyatu ke huruf ya, di situ ada suara berdengung, itu namanya gunnah ya. Bi gunnah itu artinya ada suara berdengung. Adapun panjangnya dengung yaitu dua harokat atau dua ketukan, limai, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idgham bi gunnah itu kapan ada tanwin atau nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan empat huruf yaitu huruf ya, nun, mim, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah ya. Untuk seputar idgham bi gunnah itu sudah kami bahas di episode ke-10 ya. Adapun nadhamnya wadghim bi gunnatin biyan mulaida.
Kemudian di sini ada liman yuqtal. Di sini ada yuq, yaitu ada huruf qaf. Di mana huruf qaf ini termasuk huruf qalqalah. Yaitu huruf qalqalah itu ada 5, yaitu huruf qaf ini, kemudian huruf ta, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Apa artinya qalqalah? Qalqalah itu artinya yaitu ada suara pantulan, yaitu polanya untuk huruf yang dibaca pantulan atau ada suara pantulan itu polanya yaitu berupa huruf qalqalah tadi ada 5, yaitu harus berupa huruf qalqalah yang mati seperti ini ya. Dimana huruf qaf ini bisa dipantulkan itu gara-gara dia sukun atau mati. Cara bacanya limayuq. Nah, seperti itu artinya ada suara pantulan, namanya qalqalah. Kalau huruf qaf ini berharokat atau harokat fathah atau kasrah atau dhammah, itu namanya hidup, itu tidak bisa dipantulkan ya, seperti ini loh. Taqwa ini huruf qaf berharokat dhammah atau hidup ya, ini itu tidak bisa dipantulkan. Ya, walaupun memang ini huruf qalqalah, tapi kalau dia hidup tidak bisa dipantulkan ya, taqu. Jadi syaratnya huruf qalqalah dipantulkan itu berupa huruf qalqalah yang mati atau sukun seperti ini ya. Limayuq, dipantulkan yuq seperti itu. Dimana untuk seputar qalqalah itu sudah kami bahas di episode ke-23, dimana qalqalah itu ada 2. Yang pertama ada qalqalah sughra, polanya seperti ini, yaitu yuq. Dibaca qalqalah sughra itu alasannya ada huruf qalqalah yang mati, matinya asli tidak disebabkan karena waqaf. Yang nomor 2 ada qalqalah kubra, itu polanya yaitu berupa huruf qalqalah yang mati, dimana matinya itu disebabkan karena waqaf ya. Kalau mati asli seperti ini dinamakan qalqalah sughra. Matinya huruf qaf ini tidak disebabkan karena waqaf. Saya ulang, yuq dibaca qalqalah sughra, alasannya ada huruf qalqalah yang mati, tidak disebabkan karena waqaf. Kemudian fi sabilillahi amwat. Di sini ada fi, juga ada sabi. Ini ada 2 matobi ya. Ada 2 matobi, fi dan sabi ini sama-sama hurufnya matobi berupa huruf ya yang mati ini. Ada huruf ya yang mati, di mana ya mati ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca matobi. Ini juga ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh, dibaca matobi ya, sama, ini sama-sama hurufnya matobi berupa ya mati, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Fi sabi, seperti itu ya. Kalau tidak ada ya mati matobi ini, huruf fa ini yang berharokat kasroh dibaca pendek, fi 1 harokat. Berhubung ada ya mati maka dipanjangkan ya. Begitu pula ini juga, kalau tidak ada ya mati, huruf ba yang berharokat kasroh dibaca pendek ya, sabi, seperti itu. Berhubung ada ya mati maka dibaca matobi, yaitu panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan ya, sabi, seperti itu. Jadi saya ulang, fi dan bi dibaca matobi, alasannya ada ya mati yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Adapun kaidahnya matobi itu kapan ada alif jatuh setelah harokat fathah, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah ya, ada wawu mati jatuh setelah harokat dhammah ya. Yang perlu diingat untuk matobi, kalau yang alif ya, hurufnya matobi yang pertama alif itu gandengannya dengan fathah. Hurufnya matobi yang kedua berupa ya mati itu gandengannya dengan kasroh. Huruf matobi yang ketiga itu berupa wawu mati, gandengannya dengan dhammah ya. Untuk seputar matobi yang masih bingung itu sudah kami bahas di episode pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian fi sabilillahi, di sini ada lafal Allah, di mana lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh ini cara bacanya itu dibaca tarkik. Apa artinya tarkik? Tarkik itu artinya tipis ya, cara bacanya tipis ya, sabilillah ya. Tidak boleh dibaca tafkhim. Tafkhim itu tebal, tidak boleh dibaca seperti ini ya, sabilillahi, tidak boleh. Karena apa? Karena lafal Allah ini didahului huruf yang berharokat kasroh, ini dibaca tarkik ya, lillah. Tidak boleh lillah, tidak boleh.
Dimana untuk seputar lafal Allah yang tafkhim atau yang tarqiq atau seputar lam jalalah ya, itu sudah kami bahas di episode ke-24 ya. Dimana untuk lafal Allah itu ada dua hukum bacaan tajwid. Yang pertama namanya tarqiq, seperti ini. Untuk yang tarqiq polanya yaitu setelah lafal Allah ya, kok setelah ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat kasroh. Sementara untuk yang tafkhim itu ada lafal Allah yang didahului huruf yang berharokat fathah atau dhammah ya. Itu sudah kami bahas di episode ke-24 tentang lam jalalah. Kemudian fi sabilillahi, di sini ada la ya, ada lam jalalah ini. Dimana di atas lam jalalah ini ada harokat berdiri. Ini dibaca panjang, satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Dimana setiap ada huruf yang berharokat berdiri itu dibaca panjang ya. Panjangnya yaitu satu alif atau dua harokat atau dua ketukan ya. Lillahi, seperti itu. Kemudian di sini ada lafal amwat, yaitu ada mem mati ini. Di mana mem mati ini berjumpa dengan huruf wawu, ini dibaca idhar syafawi. Apa artinya idhar? Idhar itu artinya jelas. Yang mana yang dibaca jelas? Ini ya cara ya, yang mem matinya ini dibaca jelas ya, amwa, seperti itu. Itu artinya idhar. Tidak boleh mem mati ini dibaca ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa itu artinya samar, yaitu tidak boleh cara bacanya mem mati ini disamarkan, itu tidak boleh ya. Seperti contoh amwa, tidak boleh, yang benar dibaca jelas amwa, seperti itu. Adapun namanya syafawi ya, idhar syafawi tadi, kalau idhar itu artinya jelas, yaitu mem mati ini dibaca jelas. Adapun artinya syafawi yaitu dimana huruf mem ini keluarnya berasal dari bibir, itu artinya syafawi. Adapun untuk kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati bila berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi ya. Kalau ini ada ya, ada mem dan ba itu selain ini ya. Kalau mem mati berjumpa dengan huruf ba dibaca ikhfa syafawi. Kalau ada mem mati berjumpa dengan huruf mem dibaca idgham mitsli ya. Pokoknya huruf hijaiyah itu selain mem dan ba. Saya ulang ya, kaidahnya idhar syafawi itu kapan ada mem mati bila berjumpa dengan semua huruf hijaiyah selain huruf mem dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Jadi hurufnya idhar syafawi itu ada 26 ya. Seperti ini wawu ini termasuk hurufnya idhar syafawi. Adapun nadhumnya idhar syafawi wa dhillata bakil hurufi kulliha. Kemudian amwat ya. Di sini ada amwat, yaitu ada wa dulu kita bahas, di mana wa ini ada alif. Di mana alif ini didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i ya. Jadi wa dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah. Semua kita berhenti di sini, berhubung ada tanda wakof ya, nafasnya tidak kuat, kita berhenti di sini. Maka huruf ta yang terakhir ini bertanwin dhammah ini harus mati atau harus disukunkan. Kenapa kok harus mati? Karena posisinya wakof atau berhenti ya, di huruf apapun ya. Huruf apapun itu apabila wakof itu harus disukunkan, yaitu kecuali pada tanwin fathah ya. Berhubung ini tanwin dhammah maka disukunkan ya. Cara bacanya amwat, seperti itu. Di huruf ta ini mati. Yang terjadi ada matobi'i ini wa, kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakofkan, ini menjadi mat arid disukun ya, bukan matobi lagi. Saya ulang, wat dibaca mat arid disukun, itu alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Jadi mat arid disukun itu terbuat dari matobi ya. Bukan hanya ini saja, setiap bacaan mat apapun itu memang terbuat dari matobi'i. Seperti mat jaiz munfasil ini, lu matobi'i berjumpa dengan hamzah lain kalimah. Begitu pula mat wajib mutasil juga terbuat dari matobi'i, mat iwat, mat tamkin, mat badal, mat selah yang tawilah yang qasirah. Baik mat lazim juga terbuat dari matobi'i, baik yang yang harfi atau yang kilmi, baik yang mukhaffaf atau yang mutsaqal, semuanya itu terbuat dari matobi'i ya. Jadi teman-teman pemula itu yang perlu difahami itu bacaan matobi'i dulu, karena selalu ada kaitannya dengan bacaan malbat yang lain ya. Kemudian di sini ada
bal ahya walakin. Di sini ada ahya. Di sini ada ahya, ada hak mati ya. Dimana huruf hak ini termasuk huruf hurufnya idhar yaitu atau huruf halak ya. Dimana huruf halak itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, itu artinya huruf halak. Kalau dikatakan huruf idhar itu artinya huruf-huruf yang dibaca jelas ya. Jadi ahya ini huruf haknya ini mati, huruf idhar ini mati, ini dibaca idhar. Artinya idhar itu dibaca jelas ya. Seperti itu. Jelas bagaimana? Jelas bahwa huruf ini keluarnya berasal dari tengah tenggorokan. Adapun namanya ini adalah idhar halki. Ini nadhumnya wadhir li harfi halki kasfa anna. Kaidahnya kapan ada huruf halak yang mati itu dibaca idhar halki. Kemudian ahyaun. Di sini ada ya, yaitu ada matobi. Ya dibaca matobi dulu. Ada alasannya, ada alif ini, dimana alif ini didahului huruf yang berharakat fathah. Jadi ya ini berharakat fathah, kemudian ada alifnya ini. Atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharakat fathah. Adapun tanda bendera di atas ya ini ya, ini bukan harokat ya. Ini hanya suatu tanda saja bahwa di situ cara bacanya itu dipanjangkan ya. Jadi huruf yang berharakat fathah ini huruf ya. Kalau alifnya ini mati, selamanya tidak pernah berharokat ya. Bukan tanda bendera ini harokatnya alif, bukan. Kalau ada tulisan alif di mana alif itu kok berharokat, itu namanya hamzah seperti ini ya. Kalau ada alif yang berharokat kasroh, ada seperti alif berharokat dhammah atau fathah, itu namanya bukan alif tapi hamzah ya. Saya ulang, kalau ada tulisan seperti alif di mana dia kok hidup berharokat, ini namanya hamzah. Kalau alif seperti ini ya, ini juga alif. Alif itu mati, selamanya tidak pernah berharokat. Ini juga ada alif, selamanya juga tidak pernah berharokat, di mana alif ini berfungsi sebagai matobi'i karena ada alif ini yang didahului huruf yang berharokat fathah. Saya ulang, tanda panjang ini bukan harokatnya alif, yaitu ini di sini adalah sebuah tanda saja bahwa cara bacanya dipanjangkan. Kemudian matobi'i ya ini ternyata berjumpa dengan hamzah. Ini kalau digabungkan ini bukan matobi'i lagi, melainkan menjadi mat wajib mutasil. Jadi mat wajib mutasil itu terbuat dari matobi'i. Jadi ahyaun dibaca mat wajib mutasil, alasannya ada matobi'i berjumpa dengan hamzah berada di satu kalimah. Jadi mat wajib mutasil terbuat dari matobi'i. Panjangnya mat wajib mutasil yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Dikatakan mutasil ya, mutasil itu artinya gandeng. Gandeng yang bagaimana? Gandeng itu antara matobi'i ini ya berjumpa dengan hamzah ini itu terangkai di dalam satu kalimah, itu namanya mutasil atau gandeng. Jadi ahyaun itu adalah satu kalimah, di mana dalam satu kalimah ini terdapat ada matobi'i berjumpa dengan hamzah, ini dinamakan mutasil, artinya gandeng, yaitu terangkai di dalam satu kalimah. Kalau yang munfasil ini ya, munfasil itu pisah, di mana perjumpaannya matobi'i dengan hamzah ini pisah, yaitu terangkai di 2 kalimat yang berbeda ya, dimana lafal qalu ini dan lafal inna lillahi ini ya, ini adalah 2 kalimat yang berbeda. Lafal qalu dan lafal inna ini adalah 2 kalimat yang berbeda, dimana di dalam 2 kalimat yang berbeda itu ternyata ada perjumpaannya matobi'i ini lu berjumpa dengan hamzah. Lah antara lu dan hamzah ini ketemunya itu berada di 2 kalimat yang berbeda, itu namanya munfasil atau mad jaiz munfasil. Untuk seputar mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil yaitu sudah kami bahas di episode kelima ya. Adapun ini nadhumnya mad wajib wa intalahul hamzu fi kalimati fawajibun muttasilun kajaatih. Kalau yang mad jaiz munfasil itu nadhumnya wa intalahu bi uhrata shalah fajaiyun munfasilun kala ila ya. Adapun panjangnya yaitu 2 alif setengah atau 5 harokat atau 5 ketukan. Iya, seperti itu. Kemudian di sini ada tanwin berjumpa dengan wawu, ini dibaca idgham bi gunnah ya. Bal ahya walakin seperti itu.
Wa dibaca idgham bi gunna, alasannya dia tanwin berjumpa dengan huruf wawu, di mana artinya idgham itu di mana tanwin ini cara bacanya itu langsung menyatu ke huruf wawu, itu namanya idgham. Adapun artinya bi gunnah itu yaitu dibaca ada suara berdengung, adapun panjang dengung yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idgham bi gunnah, kapan ada tanwin seperti ini atau ada nun mati seperti ini, bila berjumpa dengan 4 huruf yaitu huruf ya, nun, mem, wawu, maka dibaca idgham bi gunnah. Adapun untuk nadhamnya idgham bi gunnah wa idgham bi gunnatin biyan mulaida. Kemudian di sini ada wala, yaitu ada huruf lam, di mana huruf lam ini berharokat berdiri, ini dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan ya, boleh dikatakan matobi'i ya. Jadi setiap ada huruf yang berharokat berdiri ini dibaca panjang 1 alif, ini juga ada ya. Ini juga ada ini ya. Kalau di Al-Quran cetakan Indonesia ini penulisannya memang seperti ini, yaitu berupa harokat berdiri ya. Kalau di Al-Quran cetakan Medina itu tidak ada, yang ada itu harokat miring biasa. Kalau fathah ya miring biasa seperti ini. Kalau yang dipanjangkan berarti di situ ada alifnya ya, bahwa di situ ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, dibaca matobi. Adapun walaupun beda penulisan akan tetapi itu sama-sama dibaca panjang atau sama-sama dibaca matobi, yaitu 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Wala, seperti itu. Kemudian walakin, selanjutnya kita berjumpa dengan huruf lam ya. Walakilla ya, killa, ada nun mati tadi berjumpa dengan huruf lam, ini juga dibaca idgham, tapi idghamnya ini adalah idgham bila gunnah ya. Apa artinya idgham ya? Idgham itu artinya tadi di mana nun itu langsung menyatu ke huruf lam, itu namanya idgham. Adapun namanya bila gunnah itu artinya dibaca tanpa ada suara berdengung. Jadi cara bacanya walakilla ya, tidak ada dengungnya. Langsung nunnya masuk ke huruf lam tanpa ada suara berdengung ya. Kalau dengung malah salah, seperti contoh walakillah malah salah ya. Yang benar tanpa ada dengung atau bila gunnah, idgham bila gunnah, walakillah, seperti itu. Adapun untuk kaidahnya idgham bila gunnah, kapan ada tanwin atau nun mati bila berjumpa dengan 2 huruf yaitu huruf lam dan ro, maka dibaca idgham bila gunnah. Adapun nadhamnya ini wadghim bila gunnatin fi lami wa ro. Untuk seputar idgham bila gunnah yang masih bingung sudah kami bahas di episode ke-11. Kemudian di sini ada la tasy'urun. Di sini ada la, yaitu la ini itu terbuat dari 2 huruf yaitu huruf lam berharokat fathah dan huruf alif ini, atau dibalik ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, ini dibaca matobi'i. Jadi la dibaca matobi'i, alasannya ada alif yang didahului huruf yang berharokat fathah, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. La, seperti itu. Kemudian di sini ada tasy'urun. Di sini ada run, ada perjumpaan matobi'i ya. Ru ini dibaca matobi'i, alasannya ada wawu mati yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Kemudian matobi ini berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Ini bukan matobi lagi, melainkan menjadi mat arid li sukun. Jadi run dibaca mat arid li sukun, alasannya ada matobi berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Kalau sudah menjadi mat arid li sukun ini itu mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu boleh, yang pertama boleh dibaca tul. Tul itu artinya panjang, yaitu panjangnya 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketukan ya, seperti contoh la tasy'urun. Atau wajah yang kedua namanya tawasud, artinya sedang, yaitu panjangnya 2 alif atau 4 harokat atau 4 ketukan ya, seperti contoh la tasy'urun. Wajah yang ketiga itu namanya qasar, yaitu artinya pendek, yaitu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan seperti matobi'i, seperti contoh la tasy'urun, seperti itu. Boleh dibaca tul, juga boleh dibaca tawasud, juga boleh dibaca qasar. Kita bahas makharijul hurufnya ya. Yang pertama huruf wawu. Huruf wawu ini keluarnya huruf itu berasal dari kedua bibir ya. Nah, dimana kedua bibir itu ditempati 3 huruf, yaitu huruf wawu ini, kemudian huruf mem, kemudian huruf ba ya.
Saya ulang, huruf yang keluar berasal dari kedua bibir itu ada 3, yaitu pertama huruf ba, kedua huruf mem, ketiga huruf wawu. Itu keluarnya huruf berasal dari kedua bibir. Akan tetapi dibedakan ya, untuk huruf wawu ini walaupun sama-sama kedua bibir tapi beda ya. Kalau huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang ya. Kita mengucapkan wa itu melibatkan kedua bibir, baik bibir atas atau bibir bawah, tapi kedua bibir itu renggang, tidak rapat. Wa seperti itu. Kalau yang huruf mem dan huruf ba ini itu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat. Kita bilang ba, kita bilang ma, itu kedua bibir baik bibir atas atau bawah berperan itu rapat dulu ya, nempel ya, ma, ba, seperti itu. Saya ulang, huruf yang keluar dari kedua bibir itu ada 3. Yang pertama ada wawu, yang kedua ada mem, yang ketiga ada ba. Tapi dibedakan untuk yang ba dan yang mem ini dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, sementara untuk huruf wawu ini dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Wawi wu bew wu waw wani waw na minal muni mawi waw wani wa. Kemudian huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut ya teman-teman. Yang untuk seputar makharijul huruf yang masih bingung itu sudah kami bahas di episode ke-12 dan 13. Di situ langsung ada videonya, ada tempat-tempatnya, ada gigi, ada ujung lidah, ada diperlihatkan ya, ada bibir, di situ dilihatkan semuanya. Ini hanya mengulang sekilas saja ya. Saya ulang, huruf lam ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. La li lu bel lu lal li lal na minal mul ni mali lal li la. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bagian atas ya, ta ya. Ta ti tu pet tu tan tanitat na minal mutnimati tan tanita. Kemudian huruf qaf ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah ya, di mana pangkal lidah itu ditempati 2 huruf yaitu huruf qaf ini dan huruf kaf ya, lidah bagian belakang tuh pangkal lidah ya. Qi qu qong qani qaq na minal muqni maqi qong qani qom. Huruf wawu tadi sudah keluarnya berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam juga sudah ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang renggang. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Sekarang huruf mem. Huruf mem ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat. Ma mi mu pem mu mam mani mam na minal mum ni mami mam mani mam. Kemudian huruf nun ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani nu pen nunan naninan naminal munni maninan nanina. Kemudian huruf ya ini keluarnya huruf berasal dari tadi ya, belum ya, berasal dari tengah lidah ya, dimana tengah lidah itu ditempati 3 huruf yaitu huruf jim, huruf iya, kemudian huruf shin ya ini ya, huruf shin, huruf ya dan huruf jim itu keluarnya huruf berasal dari tengah lidah. Ya yi yu pei yu yai yani yai na minal muini mai yai yani ya. Kemudian huruf qaf tadi sudah berada di pangkal lidah. Huruf ta ujung lidah menyentuh langit-langit, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya, huruf ta. Saya ulang, huruf ta ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut.
Kemudian huruf kita geser, huruf fa. Huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri atas ya, dimana huruf fa ini beda dengan tadi huruf wawu, huruf ba dan huruf mim beda. Kalau tadi wawu, ba, mim ini dihasilkan dari kedua bibir ya, makhrajnya keluar dari kedua bibir. Kalau huruf fa ini hanya satu bibir saja, dimana bibir saja satu bibir itu bibir bawah saja yang bagian dalam, kemudian menyentuh ujung gigi seri atas ya. Saya ulang, huruf fa ini keluarnya huruf berasal dari bibir bawah bagian dalam menyentuh ujung gigi seri bagian atas. Fa, fi, fu, bef, fu, fa, fa, ni, faf, na, min, al, muf, ni, ma, fi, fa, fa, ni, fa. Huruf ya tadi sudah berasal dari tengah lidah, huruf sin belum ya. Huruf sin ini keluarnya huruf berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi sari bagian bawah. Sa, si, su, bes, su, sa, sa, ni, sas, na, min, al, mus, ni, ma, si, sa, ni, sa. Kemudian huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat ya. Bam, bim, bum, bam, bam. Bum, bam, bani, bam, na, min, al, mub, ni, ma, bi, bam, bani, bam. Kemudian huruf ya berasal dari tengah lidah, huruf lam ujung lidah itu langit-langit mulut ya, lam ha. Huruf ha ini keluarnya huruf berasal dari pangkal lidah, pangkal tenggorokan ya. Dimana pangkal tenggorokan itu ditempati dua huruf, yaitu huruf ha ini dan huruf hamzah ya. Ha, hi, hu, bam, hu, han, hani, ha, na, min, al, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Huruf hamzah keluarnya huruf berasal dari pangkal tenggorokan. A, i, u, ba, u, an, ani, a, na, min, al, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kemudian huruf mem ya tadi sudah, itu berasal dari kedua bibir yang rapat. Huruf wawu juga sudah berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf ta ujung lidah menyentuh langit-langit. Huruf ta ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya. Huruf ba ini keluarnya huruf berasal dari kedua bibir yang rapat sudah. Huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf hamzah berasal dari pangkal tenggorokan. Huruf H ya, huruf H belum. Huruf H ini berasal dari tengah tenggorokan ya. Ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, min, al, muh, ni, ma, hi, han, hani, ha. Huruf ya berasal dari tengah lidah, huruf hamzah berasal dari pangkal tenggorokan, huruf wawu dihasilkan dari kedua bibir yang rapat, huruf lam ujung lidah menyentuh langit-langit mulut, huruf kaf ini berada di pangkal lidah. Kaf ya. Kaki, kubek, ku, kang, kani, kak, na, min, al, muk, ni, ma, ki, kang, kani, ka. Huruf nun ujung lidah menyentuh langit-langit mulut tadi sudah huruf nun ya. Kemudian huruf lam juga sudah, yaitu berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Huruf ta juga sudah, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Huruf shin ya, shin ini belum berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Oh shin ya Allah, huruf shin ini keluarnya huruf berasal di tengah lidah ya, sya ya. Sha, shi, shu, besh, shu, shan, shani, shash, na, min, al, mush,
Nimashi shanisha. Kalau tidak ada titik tiga itu berasal, kalau sin yang tidak ada titiknya itu berasal dari ujung lidah menyentuh pangkal geser di bawah. Kalau yang shin yang ada titiknya tiga ini yang punya sifat tafashi, yaitu ada suara tersebar, artinya itu berasal dari tengah lidah ya. Kemudian huruf ain ini kemudian huruf berasal dari tengah tenggorokan ya. Ani minal huruf ra ini kemudian huruf berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Alori alumper naminal murnimari huruf bau kemudian huruf berasal dari kedua bibir yang renggang. Huruf nun berasal dari ujung lidah menyentuh langit-langit mulut. Nani nupen nunan naninan naminal munimaninan nanina. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.